Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel kita di Agile Mentor. Bagi teman-teman, ya adik-adik atau mahasiswa yang belum subscribe channel kami, silahkan di-subscribe ya. Karena channel ini dikhususkan untuk bagaimana kita lebih dipertajam ke dalam permasalahan customer behavior ya. Dan juga dikaitkan dengan marketing karena memang marketing merupakan suatu scope yang di dalamnya bagaimana kita bisa mengkomunikasikan ya dengan melalui berbagai channel, terutama dalam hal ini kita kenal dengan teman-teman semuanya communication marketing, integrated communication marketing ya, dan dimana itu akan berpengaruh dengan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan keputusan pembelian ya. Dalam hal ini minggu kemarin ya kita berbicara terkait dengan involvement dan engagement ya teman-teman semuanya, bahwa memang ini kalau kita lihat ada the before ya, ada after teman-teman ya. Dimana kalau misalkan di sini kita berbicara mengenai tentang involvement, biasanya kalau involvement itu teman-teman semuanya berkaitan dengan ketika konsumen ingin meneliti produk yang akan mereka beli. Tentunya di sini kalau kita bikin grafik, maka grafiknya itu adalah naik ya. Karena apa? Karena memang mereka atau customer tidak ingin produk yang dibelinya mengecewakan, sehingga dia riset terus terkait dengan produk yang akan dibelinya gitu ya. Nah, sehingga di sini involvement-nya cenderung tinggi. Tetapi berbeda setelah membeli suatu produk gitu ya, teman-teman semuanya, ini involvement-nya akan cenderung turun gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman semuanya, dalam bagaimana ini kemarin ya, ini ada yang dinamakan product life cycle gitu ya. Nah, ini kan awalnya ada pengenalan dan dewasa produk itu, dan juga nanti akan fade atau dalam artian menurun ya. Dan dalam hal ini teman-teman semuanya, bagi seorang pemasar, bagi seorang marketer ya, dalam hal ini kita harus tahu produk apa yang kita tawarkan itu tentunya bukan hanya sekedar spesifikasi dari produk tersebut ya, speknya, tetapi bagaimana dia, apakah tahapan mana produk itu yang kita tawarkan itu jangan-jangan tahapnya itu udah mulai menurun gitu ya, dari perkembangan pengenalan, terus kita menawarkan ketika produknya artinya ya peminatnya mulai berkurang gitu ya. Nah, ini tentunya teman-teman semuanya, dalam bagaimana kita menawarkan suatu produk tentunya harus mempertimbangkan bagaimana life cycle produk tersebut, karena memang juga kita kena ada involvement-nya dalam bagaimana customer juga ingin meneliti apakah ini produknya relevan atau tidak gitu ya teman-teman semuanya. Dan ini perlu sangat kita anjurkan untuk bagaimana kita tahu umur atau produk yang akan kita hasilkan, sehingga di situ tentunya di sini diperlukan inovasi ya, continuous innovation yang memang harus dituntut untuk bagaimana kita secara pas mengukur sejauh mana relevansi dari produk itu terhadap customer kita gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada scope market ya, tentunya dalam hal bagaimana produk itu diproduksi, kita harus juga mempertimbangkan sejauh mana kemudahan supplier yang bisa mensupport resource untuk bisa dilakukan suatu value chain dalam proses produksi ya, yang mana dalam hal ini tentunya goalnya ini adalah untuk bagaimana mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang secara maksimal ya. Tentunya juga dengan memperhatikan kalau kita berbicara company ya, bagaimana kita mempertimbangkan dengan kompetitor ya. Ya, ini karena memang pasar itu kompetitif ya, sehingga kita perlu adanya pihak-pihak yang menjadi intermediaris untuk bagaimana bisa menyampaikan produk kita ini kepada pengguna, yaitu yang dinamakan final customer gitu ya teman-teman semuanya. Nah, ini memang perlu kita teman-teman semuanya
perlu kita dalami dalam hal bagaimana kita mampu untuk memahami kondisi pasar dan perilaku konsumen sebagai dasar untuk bagaimana kita bisa merancang strategi pemasaran yang bagus, yang relevan. Tentunya di sini kita juga harus bisa melihat teman-teman semuanya bagaimana marketing proses ya. Jadi marketing proses itu adalah tahapan-tahapan yang dimulai dari bagaimana kita bisa mengerti how to make understand the marketing place and customer needs and wants gitu ya. Jadi proses pemasaran ini adalah terkait dengan rangkaian langkah yang dilakukan oleh bisnis atau oleh rangkaian proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan atau mengkomunikasikan atau memberikan nilai atau value kepada pelanggan ya, dimulai dari understand the marketplace and customer needs and wants gitu ya. Selanjutnya setelah itu kita paham bagaimana kita bisa mendesain desain customer values driven marketing strategy ya. Jadi di sini teman-teman semuanya bagaimana kita bisa merancang suatu proses di mana kita bisa memastikan bahwa produk ini atau layanan yang kita akan rancang ini memang bisa memenuhi kebutuhan pasar gitu ya, sehingga kita bisa membangun atau construct integrated marketing program that's deliver superior value. Jadi bagaimana kita bisa mendeliver value yang superior, yang bisa menjadi pembeda value kita dengan kompetitor kita gitu ya teman-teman semuanya. Nah ini yang perlu kita tekankan di sini bahwa dalam suatu proses, apapun itu proses bisnis ya, terutama dalam bagaimana kita mendeliver suatu value yang kita kenal dengan value chain ya, yang dikenakan oleh di dalam buku manajemen yang berkaitan dengan hal ini adalah yang disampaikan oleh Michael Apporter ya, sehingga kita bisa teman-teman semuanya mengenal minimalnya 5 konsep dari inti marketing ya. Yang pertama kita mengenal production concept ya. Jadi perusahaan ini memproduksi sebanyak-banyaknya ya, ini karena perkembangan yang ada ya teman-teman. Tentunya ini tidak bisa semata-mata mereka melakukan produksi sebanyak-banyaknya untuk ya, secara logika memang betul ketika kita banyak produksi dan produknya itu bisa dibeli langsung ya, ini laku artinya. Jadi secara realistis itu hal yang wajar. Tetapi dalam konsep inti marketing, perkembangan marketing saat ini kita harus bisa melihat customer behavior-nya itu seperti apa, keadaan lingkungan pasarnya itu berubahnya seperti apa, karena memang bisnis itu senantiasa berubah ya. Jadi pertama mungkin pada masa-masa yang dulu kita kenal dengan production concept, di mana itu mengandalkan produksi yang sebanyak-banyaknya gitu ya. Selanjutnya dievaluasi kembali yang dinamakan product concept. Jadi perusahaan itu mulai memikirkan kualitas sebagai strategi untuk bisa memenangkan persaingan. Yang ketiga adalah selling concept, yaitu selain kualitas, perusahaan ini akan menambahkan elemen promosi agar bisa memenangkan persaingan gitu ya. Dan yang keempat adalah marketing concept, yaitu mulai dari mempertimbangkan apa yang diinginkan pasar sebagai dasar perusahaan untuk mendapatkan dan meningkatkan penjualan saat ini. Yang selanjutnya adalah social marketing concept, di mana mempertimbangkan keuntungan jangka panjang ya. Dalam hal ini ada tiap pihak, yaitu baik pelanggan, perusahaan, dan masyarakat, yaitu society. Jadi di situ yang dinamakan experience untuk bagaimana kita membangun hubungan, yaitu dinamakan engagement, ini sangat penting untuk bisa kita bisa kita pertahankan gitu ya teman-teman. Di bulan yang sangat berkah ini, di bulan Sya'ban ya, ini kita akan memasuki bulan Ramadan ya. Kami dari tim Agile Mentor mengucapkan selamat menunaikan ibadah saum. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran, dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Ya tentunya nanti pada pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas suatu proses yang lebih menarik dalam bagaimana kita bisa meningkatkan value yang mempunyai nilai tambah juga bagi perusahaan, bagi juga bagi customer yang kita
senantiasa harus lakukan adalah bagaimana kita menempatkan involvement dan engagement secara tepat sehingga kita memunculkan interest yang berkesinambungan, ada keterkaitan yang berkesinambungan dengan customer kita. Ya teman-teman semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Tetapi jangan lupa like and subscribe channel kami dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah saum ya. Tapi kita channel tetap akan ya kita kembangkan untuk bagaimana bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.